Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Apabila kita membuka sebuah web, yaitu rri.co.id yang diunggah pada tanggal 23 April tahun 2024, di situ tertulis bahwa minat membaca buku di Indonesia dinilai masih sangat rendah. Faktanya UNESCO menyebut indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001% atau dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kemenkominfo dalam laman resminya juga pernah merilis hasil riset bertajuk World's Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, berarti ranking 2 dari bawah ya. Persis berada di bawah Thailand. Thailand menduduki ranking 59. Nanti saya kasih linknya di akhir video beserta daftar pustaka buku-buku yang akan saya rekomendasikan ya. Bisa kalian baca sendiri di linknya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menurut jumhur ulama, wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah Iqra, yaitu membaca. Jika kita memiliki buku karya Profesor Dr. Muhammad Usman Najati, ya, yaitu yang berjudul Psikologi dalam Al-Quran, ini bukunya. Ini karya Dr. Usman Najati ya, Dr. Muhammad Usman Najati pada halaman 255. Di sini tertulis ya, pada halaman 255 tertulis surat Al-Quran yang pertama diturunkan mendorong manusia untuk membaca. Jadi menurut Dr. Muhammad Usman Najati di dalam buku beliau yang berjudul Psikologi dalam Al-Quran, beliau menuliskan surat Al-Quran yang pertama diturunkan mendorong manusia untuk membaca. Namun kenapa faktanya mayoritas umat Islam itu indeks membacanya itu sangat rendah? Lalu apa arti atau makna dari kata Iqra yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5? Oleh karena itu kita harus memiliki sebuah kitab tafsir, salah satunya adalah Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab. Ini adalah volume ke-15 di halaman 454. Di dalam halaman 454 beliau menuliskan kata Iqra terambil dari kata kerja qoro'a yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila Anda merangkai huruf atau kata, kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, Anda telah menghimpunnya, yaitu membacanya, ya. Lalu di sini juga ada tertulis, dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Dalam kamus-kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata Iqra tersebut, antara lain menyampaikan, meneliti, menelaah, membaca, mendalami, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya, yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun. Lalu Profesor Quraish Shihab
juga menuliskan ya, kaidah kebahasaan menyatakan apabila suatu kata kerja yang membutuhkan objek tetapi tidak disebutkan objeknya, objek yang dimaksud bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa karena kata iqra digunakan dalam arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya, dan karena objeknya bersifat umum, objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau. Baik ia merupakan bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan, baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Alhasil, perintah iqra mencakup telaah terhadap alam raya, masyarakat, dan diri sendiri, serta bacaan tertulis, baik suci maupun tidak. Jadi kata iqra itu mencakup telaah atau menelaah terhadap seluruh alam raya atau jagat raya, masyarakat, termasuk diri sendiri, serta bacaan tertulis, baik suci maupun tidak. Lalu yang kedua, kita harus membaca buku karya Dr. Abudinata ya, yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan. Ini bukunya. Kalian harus memiliki buku ini. Di halaman 43 sampai 44, Dr. Abudinata menuliskan ya. Dr. Abudinata menuliskan yang dibaca itu objeknya bermacam-macam. Yaitu ada yang berupa ayat-ayat Allah yang tertulis sebagaimana surat Al-Alaq itu sendiri, dan dapat pula ayat-ayat Allah yang tidak tertulis seperti yang terdapat pada alam jagat raya dengan segala hukum kausalitas yang ada di dalamnya dan pada diri manusia. Jadi ada kesamaan antara Profesor Quraish Shihab dengan Dr. Haji Abudinata MA. Jadi kalian harus memiliki kedua buku tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki buku karya Habib Zulkifli dan Insinyur Sentot Budi Santoso yang berjudul Bismillah. Ini bukunya. Ya. Kita harus membaca buku ini, kita harus memiliki buku ini untuk memahami makna dan arti kata iqra di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, di dalam buku Bismillah ini di halaman 15 nih ada tertulis di halaman 15 ini. Nah, di dalam 15 ini iqra ya adalah sebuah kata yang sederhana. Namun di balik kata sederhana ini, perintah iqra atau bacalah merupakan perintah yang sangat berharga. Sebab dalam perintah ini terkandung tuntunan hidup yang mendasar, yang amat luar biasa pengaruhnya terhadap eksistensi dan perkembangan peradaban umat manusia. Itu menurut Habib Zulkifli bin Muhammad bin Ibrahim bin Syahab bin Banahsan dan Insinyur Sentot Budi Santoso bin Danuri bin Abdullah. Itu tadi halaman 15. Lalu di halaman 16, beliau-beliau ini menuliskan, ya masih di dalam buku Bismillah ini, beliau menuliskan bahwa apabila ditinjau dari asal kata iqra terambil dari kata qoro'a yang berarti membaca, juga bisa berarti menghimpun, yang kemudian berkembang menjadi mengumpulkan, merangkai, menyatukan, atau menyusun. Apa yang hendak dirangkai, disusun maupun dihimpun? Hal ini tentu saja segala informasi yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, indera perasa, yaitu semua panca indera, dan seluruh potensi yang ada pada diri manusia. Itu tadi menurut
Habib Zulkifli dan Insinyur Sentot Budi Santoso dalam buku mereka yang berjudul Bismillah. Yang keempat, kita harus memiliki kamus bahasa Arab. Saya merekomendasikan kalian untuk membeli kamus bahasa Arab, yaitu kamus Al-Munawir. Nah, ini Al-Munawir. Di sini ada kata ikro, ya, dan beserta turunannya. Ya, ada arti kata ikro beserta turunannya. Kita bisa melihatnya pada halaman 1101. 1101. Nah, di sini kata ikro, ya, artinya itu yang dari kata qira'a itu berarti membaca, menelaah, mempelajari, membacakan, meneliti, menyelidiki dengan seksama, penelitian, mengumpulkan, membaca, mengajar, menyuruh membaca, dan lain sebagainya. Sampai halaman berapa ini? 103 kalau nggak salah. Jadi kalian harus memiliki kamus Al-Munawir. Itu yang keempat, itu buku keempat untuk memahami arti dan makna kata ikro. Lalu yang buku kelima, kalian harus memiliki buku yang berjudul Al-Quran dan Energi Nuklir. Ini bukunya, ini karya Wisnu Aryawardana. Di dalam buku ini halaman 36 ada tertulis perintah ikro atau perintah bacalah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menerima wahyu yang pertama sebenarnya merupakan isyarat kepada umat manusia untuk selalu membaca sebagai awal proses belajar untuk menjalani kehidupan yang baik di muka bumi ini. Apa yang harus dibaca tidak lain adalah alam semesta ciptaan Tuhan yang penuh dengan pelajaran bagi manusia yang mau mengamati. Jadi, membaca menurut Wisnu Aryawardana di dalam buku Al-Quran dan Energi Nuklir ini, membaca adalah awal mula proses belajar untuk menjalani kehidupan yang baik di muka bumi ini. Dan yang dibaca adalah alam semesta ciptaan Tuhan yang penuh dengan pelajaran bagi manusia yang mau mengamati. Seperti arti kata ikro tadi, yaitu mengamati, meneliti, menelaah, membaca, dan lain sebagainya. Seperti kalian bisa baca sendiri di buku-buku yang telah saya rekomendasikan tadi. Lalu buku yang keenam, kita harus memiliki buku yang berjudul Manusia, Pendidikan, Sains dalam Perspektif Tafsir Hermeneutik. Ini karya Dr. Andes Nanang Gojali MAG. Kalian harus punya buku ini. Di sini di halaman 133 ada tertulis bahwa al-qiraah tidak berarti hanya membaca, melainkan termasuk ke dalamnya arti menyampaikan, menelaah, meneliti, dan sebagainya. Objek dari kata tersebut meliputi segala sesuatu yang dapat dijangkau, baik berupa bacaan suci yang bersumber dari Tuhan, ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah, maupun bukan bacaan suci. Lalu di halaman 135 masih di buku Manusia, Pendidikan, dan Sains karya Dr. Andes Nanang Gojali MAG, beliau menuliskan perintah membaca merupakan perintah yang paling penting dan berharga yang dapat diberikan kepada umat manusia sebagai homo educandum, yaitu makhluk yang dapat dan harus dididik. Itu tadi menurut Dr. Andes Nanang Gojali MAG di dalam buku beliau yang berjudul Manusia, Pendidikan, dan Sains. Ini bukunya, kalian harus punya buku ini. Lalu buku yang ketujuh, ya, buku yang terakhir yang saya rekomendasikan, kalian harus memiliki sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran. Ini karya Afzalur Rahman, ya. Ini bukunya. Di dalam buku ini
di dalam kata sambutan ada kata sambutan dari Profesor Dr. Insinyur Joko Santoso MSc. Beliau menuliskan di halaman 19, ayat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril adalah Iqra, yang berarti bacalah. Istilah ini berarti membaca dengan mendalam, menyelidiki, dan memahami alam yang diciptakan oleh Tuhan. Itu halaman 19. Lalu di halaman 55-56 masih di buku ini ya, masih di buku Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran, Afzalur Rahman menuliskan perintah pertama Allah kepada manusia adalah belajar. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yakni berupa perintah agar membaca dan mencari ilmu pengetahuan tentang rahasia dan sifat kekuasaan Tuhan. Itu tadi keberapa ini bukunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buku yang saya rekomendasikan kepada kalian untuk memahami atau untuk mengerti arti dari kata Iqra. Tentunya di luar ke-9 buku ini masih ada buku-buku lainnya yang bisa kalian cari, kalian beli di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Jadi untuk memahami Al-Quran tidak simpel. Kita membutuhkan alat, yaitu yang berupa alat untuk memahami Al-Quran. Tentu kita harus memiliki seorang guru yang ahli di dalam tafsir, yang memahami nahwu soroh, balaghah, syair-syair kuno, dan sebagainya. Dan tentu kita harus memiliki kitab-kitab atau buku-buku penunjang, yaitu kitab tafsir dan buku-buku lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.